Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat malam, selamat bergabung di kelas pengajaran iman Kristen online atau PIK online bersama dengan pelayanan garam di Bali. Nah, bersyukur untuk malam hari ini dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri hingga kita boleh sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini pelayanan akan kelas pengajaran kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Penginjil Eben Matalu. Namun sebelum kita mengikuti kelas atau pemaparan kita materi pada malam hari ini, Markus drama 3 babak, saya ingin sharingkan satu pujian, lalu kita masuk di dalam doa, dan kita akan masuk di dalam pemaparan. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk malam hari ini kami boleh dikumpulkan kembali oleh Tuhan, meskipun secara online, tetapi ini adalah anugerah Tuhan bagi kami untuk supaya kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami pikirkan, yang akan kami pelajari sebentar lagi, Tuhan berkenan
supaya kami boleh merenungkan, memikirkannya seturut dan kehendak Tuhan yang telah mewahyukan firman. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan boleh mendapatkan berkat firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun bagi kami untuk sampai kepada Kristus, untuk mengenal Kristus dan benar, untuk bertumbuh di dalam Kristus, menjadi semakin serupa Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, selamat malam semua ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tema kita mengenai Injil Markus. Injil Markus sebagai drama 3 babak. Nah, menurut seorang sarjana saudara-saudara, namanya adalah R.T. France. R.T. France. France ini melihat Injil Markus sebagai drama 3 babak. Berbeda dalam pelayanan Tuhan Yesus. Babak pertama, pasal 1 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 21, mengisahkan pelayanan Tuhan Yesus di Galilea dan sekitarnya. Babak kedua, mulai pasal 8 ayat 22 sampai pasal 10 ayat 52, mengisahkan pelayanan Tuhan Yesus dalam konteks perjalanan. Perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem. Saudara-saudara, untuk kita ketahui, peta Israel atau wilayah Israel itu memanjang dari utara ke selatan. Galilea itu di utara, Yerusalem itu di selatan. Jadi perjalanan dari Galilea ke Yerusalem merupakan perjalanan dari utara ke selatan. Berbeda dengan wilayah Indonesia yang memanjang dari barat ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Lalu babak yang ketiga, dimulai pasal 11 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 8a. Mengisahkan 1 minggu terakhir hidup Tuhan Yesus di Yerusalem. Nah sekarang, mari kita mulai dengan babak yang pertama. Babak pertama pasal 1 ayat 14 sampai pasal 8 ayat 21 meliputi Galilea dan sekitarnya. Disebut Galilea dan sekitarnya karena selain melayani di Galilea yang adalah wilayah Israel atau wilayah Yahudi, ternyata Yesus juga melayani di daerah-daerah sekitar yang merupakan wilayah kafir atau wilayah non-Yahudi. Poin penting yang kita mau soroti dalam babak pertama ini adalah fakta bahwa Yesus mengasihi orang non-Yahudi sama seperti ia mengasihi orang Yahudi. Yesus mengasihi orang Yahudi dan orang non-Yahudi secara sama. Nah, sekarang mari kita membaca Markus 6 ayat 31 sampai 44. Lalu kemudian nanti kita perhatikan Markus 8 ayat 1 sampai 10. Kita mulai terlebih dahulu dengan Markus 6 ayat 31 sampai 44. Perihal pemberian makan kepada 5.000 orang. Saya bacakan ayat 31 dan seterusnya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan.
Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Mari kita perhatikan bagian yang kedua, yang juga merupakan mujizat pemberian roti kali ini kepada 4.000 orang. Pasal 8 ayat 1-10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Nah, 2 bagian Alkitab ini, saudara-saudara, yang barusan saya bacakan, ini yang menjadi fokus perhatian kita di dalam babak yang pertama. Saya ulangi sekali lagi, secara geografis, poin penting yang kita mau soroti di babak pertama adalah fakta bahwa pelayanan Yesus bukan hanya mencakup daerah Galilea yang adalah wilayah orang Yahudi, tetapi juga Tirus dan Sidon di utara yang kita kenal sebagai Libanon, bangsa Libanon, dan Dekapolis di timur yang kita kenal sebagai Syria. Ketiga wilayah ini merupakan wilayah non-Yahudi atau wilayah orang kafir. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk fokus kepada satu bagian di dalam Injil Markus yang ada di dalam babak yang pertama ini, mulai dari pasal 6 ayat 6b sampai pasal 8 ayat 9 atau pasal 8 ayat 10. Nah, ini yang kita mau perhatikan. Bagian ini, yaitu pasal 6 ayat 6b sampai 8 ayat 9, dibagi menjadi 2. Pasal 6 ayat 6b sampai pasal 7 ayat 23 merupakan pelayanan Yesus kepada orang Yahudi. Sedangkan pasal 7 ayat 24 sampai pasal 8 ayat yang ke-9 adalah pelayanan Yesus kepada orang non-Yahudi. Tahu dari mana? Dari pergerakan Yesus secara geografis. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat pergerakan Yesus secara geografis. Coba perhatikan pasal 6 ayat 6b. Di pasal 6 ayat 6b, di situ dikatakan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa. Desa ke desa yang dimaksud adalah desa ke desa di seluruh Galilea. Kemudian perhatikan pasal 7 ayat 24.
Di situ dikatakan Yesus pergi ke daerah Tirus, ke utara, masuk ke wilayah non-Israel. Kemudian perhatikan pasal 7 ayat 31. Yesus meninggalkan, lalu kemudian menyeberang ke timur, ke daerah Dekapolis, yang saya katakan tadi merupakan wilayah Syria. Kemudian setelah sampai di Dekapolis, di pasal 8 ayat 10, setelah menyelesaikan pelayanan di Dekapolis ya, di pasal 8 ayat 10 dikatakan, Yesus naik ke perahu, menyeberang ke Dalmanuta. Nah, Dalmanuta ini adalah satu wilayah, satu daerah yang sama dengan Magadan di Matius 15 ayat 39. Kalau saudara membuka Matius 15 ayat 39, di situ kita menemukan Magadan. Nah, Magadan ini sama dengan Dalmanuta, merupakan satu daerah di ujung barat Danau Galilea. Nah, ini berarti setelah misinya selesai di wilayah kafir, Yesus kembali ke wilayah orang Yahudi. Nah, sampai di sini, apa yang kita bisa simpulkan, saudara-saudara? Sampai di sini setelah kita melihat pergerakan Yesus secara geografis, apa yang kita bisa simpulkan kalau kita kaitkan dengan dua teks Alkitab yang saya baca tadi, perihal pemberian makan. Hal yang bisa kita simpulkan adalah mujizat pemberian roti kepada 5.000 laki-laki di pasal 6 ayat 31 sampai 44 merupakan pelayanan Yesus kepada orang Yahudi. Sedangkan mujizat pemberian roti kepada 4.000 orang di pasal 8 ayat 1 sampai 10 merupakan pelayanan Yesus kepada orang non-Yahudi atau orang kafir. Secara umum, saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam segala aspek ada tembok yang sangat tebal yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi. Perbedaan ras, perbedaan budaya, perbedaan agama atau penyembahan kepada Allah, dan perbedaan bahasa merupakan hal-hal yang menjadi tembok pembatas yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi melihat diri mereka lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Dalam pandangan mereka, orang kafir itu najis. Nah, inilah yang kita lihat dalam diskusi yang sangat panas antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat di pasal 7 ayat 1 sampai 23. Menurut orang Farisi dan ahli Taurat, orang kafir itu najis dan benda yang disentuh orang kafir juga najis. Itu sebabnya ketika mereka pulang dari pasar, mereka perlu melakukan ritual pembasuhan. Dan ini kita bisa baca di ayat 3 sampai ayat yang keempat pasal 7. Saya baca aja ya. Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya, dan seterusnya. Kenapa ketika pulang dari pasar mereka perlu melakukan ritual pembasuhan? Karena di pasar mereka berpikir mereka sudah menyentuh benda atau barang yang sempat disentuh orang kafir, dan kalau mereka sentuh itu menyebabkan mereka najis, karena itu perlu pembasuhan. Tetapi bagi Tuhan Yesus, bukan yang dari luar yang masuk ke dalam yang najis, tetapi yang dari dalam, yang keluar dari hati, itu yang menajiskan. Kita bisa perhatikan di ayat 15 dan ayat 18 sampai ayat 23. Jadi, bagi Yesus, orang kafir itu tidak najis. Nah, di sini saudara-saudara, kita melihat betapa sulitnya orang Yahudi bergaul atau membaur dengan orang non-Yahudi. Karena itu, ketika Yesus melakukan perjalanan pelayanan ke Tirus,
ke Sidon dan ke Dekapolis, ini merupakan terobosan yang luar biasa. Apa yang dilakukan Tuhan kita ini sangat mengagumkan. Dan ini merupakan penghiburan besar bagi kita yang adalah orang-orang non-Yahudi. Ternyata saudara-saudara, sikap hati Tuhan kepada Yahudi dan non-Yahudi itu sama. Sebagaimana ia sangat mengasihi orang Yahudi, maka demikian juga kasihnya kepada orang non-Yahudi. Kita fokus kembali kepada dua teks yang kita baca tadi. Markus 6 dan Markus 8. Dalam mujizat pemberian roti kepada orang Yahudi, di ayat yang pasal 6 ayat 34 dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi Yesus begitu berbelas kasihan kepada orang Yahudi. Bagaimana dengan orang non-Yahudi? Perhatikan pasal 8 ayat yang pertama. Di situ Tuhan Yesus berkata apa? Pasal 8 ayat 1. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Jadi, ia memiliki belas kasihan yang sama kepada keduanya. Istilah belas kasihan yang dipakai di sini, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani disebut splagnisetai. Nah, istilah belas kasihan yang dipakai di sini, di dalam seluruh perjanjian baru, dipakai hanya untuk Tuhan Yesus. Ini berarti belas kasihan yang seperti ini hanya dimiliki oleh Yesus. Kebutuhan mereka yang dibelas kasihani hanya bisa dipenuhi oleh Yesus. Dan kemudian hati yang penuh belas kasihan ini selanjutnya saudara-saudara, Tuhan Yesus konkretkan melalui ia memberi makan kepada keduanya. Jadi Tuhan memiliki belas kasihan kepada keduanya, lalu belas kasihan ini dikonkretkan melalui memberi makan kepada mereka kedua kelompok ini. Orang Yahudi diberi roti, orang non-Yahudi juga diberi roti. Hal yang lebih dalam yang kita boleh perhatikan adalah fakta bahwa baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, dua-duanya makan sampai kenyang. Perhatikan pasal 6 ayat 42 untuk orang Yahudi dan pasal 8 ayat yang ke-8 untuk orang non-Yahudi. Di dua ayat ini dikatakan bahwa dua-duanya makan sampai kenyang. Di sini saudara-saudara tidak dikatakan mereka seperempat kenyang, setengah kenyang, atau terpaksa mengenyangkan diri. Tetapi mereka benar-benar kenyang. Di sini juga tidak dikatakan orang Yahudi makan sampai kenyang, sedangkan orang non-Yahudi terpaksa mengenyangkan diri. Tidak. Dua-duanya sama-sama kenyang. Saking kenyangnya mereka, sampai-sampai masih ada roti yang tersisa. Dalam mujizat yang pertama, pemberian roti kepada orang Yahudi, ada 12 bakul roti yang sisa. Pasal 6 ayat 43. Sedangkan dalam mujizat yang kedua, mujizat pemberian roti kepada orang-orang kafir, ada 7 bakul yang sisa. Pasal 8 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan sendiri ayat-ayat ini. Nah, setelah kita ini saudara-saudara, dalam mujizat pertama 12 bakul yang sisa, perhatikan dalam mujizat yang kedua 7 bakul yang sisa. Sekarang saya ingin bertanya, roti yang sisa lebih banyak adalah dalam mujizat yang pertama. Benar atau salah? Roti yang sisa lebih banyak dalam mujizat pertama karena 12 bakul. Dan dalam mujizat kedua hanya 7 bakul. Jadi dalam sisa roti di
mujizat pertama lebih banyak. Benar atau salah? Jawabannya adalah tidak, saudara-saudara. Kalau kita hanya mengacu pada Alkitab, bahasa Indonesia kita Alkitab LAI, tentu kita akan menjawab sisa roti yang lebih banyak saat yang pertama. Tetapi sebetulnya tidak demikian. Istilah bakul yang disebutkan memakai kata kofinos. Ini adalah bakul buatan Yahudi. Nyamannya kurang bagus, kualitasnya kurang bagus, dan volumenya kecil. Isinya hanya sedikit. Sedangkan bakul yang disebutkan di pasal yang ke-8 dalam bahasa asli memakai kata spuris. Ini adalah bakul orang non-Yahudi, anyamannya bagus, mutunya mantap, dan volumenya besar. Isinya banyak. Saking besarnya, kalau kita masukkan satu orang dewasa yang tidak terlalu gemuk ke dalamnya, bisa nampung dan tidak robek. Jadi ini benar-benar bakul yang besar. Satu orang dewasa bisa masuk. Saudara masih ingat kisah ketika Paulus berada di Damsyik? Masih ingat kisah di dalam Kisah Para Rasul? Ketika Paulus baru bertobat dan dia melayani di Damsyik. Nah, kisahnya seperti ini, saudara-saudara ya. Segera setelah bertobat, Paulus langsung mengabarkan Injil di Damsyik. Saat itu, orang Yahudi bingung, marah, dan akhirnya berencana untuk membunuh Paulus. Kenapa? Karena selama ini kawan mereka ini telah berubah. Mereka bingung, marah, dan akhirnya mau membunuh Paulus. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mari kita baca Kisah pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai 25. Kisah 9 ayat 23 sampai 25. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Ayat 25. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambil Paulus dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Nah, kata yang dipakai untuk keranjang di sini sama persis dengan kata yang dipakai untuk bakul di Markus pasal yang ke-8, yaitu kata spuris. Ini berarti bakul non-Yahudi benar-benar besar sampai-sampai Paulus bisa dimasukkan ke dalamnya. Jadi, meskipun dalam mujizat yang pertama yang sisa 12 bakul dan dalam mujizat kedua yang sisa hanya 7 bakul, tetapi sangat mungkin roti yang sisa lebih banyak di mujizat kedua. Tetapi terlepas dari semua ini, poin penting dua kisah ini adalah roti yang Tuhan siapkan benar-benar melimpah. Sekali lagi, poin penting dua kisah ini adalah roti yang Tuhan siapkan untuk perjamuan itu benar-benar melimpah, dan semuanya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, makan sampai kenyang dan bahkan masih ada yang sisa. Setelah kita mengetahui semua ini, apakah hanya berhenti sampai di sini, saudara-saudara? Apakah kisah ini berhenti sampai pada mereka makan kenyang, pada mereka kenyang secara fisik, sebagai bukti bahwa Yesus mengasihi mereka? Jawabannya adalah tidak. Kedua kisah ini ternyata merupakan tindakan simbolis yang memiliki makna rohani yang sangat dalam, yaitu bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun ke bumi untuk mengenyangkan jiwa semua orang, baik
Yahudi maupun non-Yahudi. Mari kita membaca dalam Kisah yang pertama ayat 41. Pasal 6 ayat 41. Dan dalam Kisah yang kedua yaitu pasal 8 kita membaca ayat yang ke-6. Saya bacakan ya. Pasal 6 ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Perhatikan pasal 8 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Nah, ada yang tahu saudara-saudara bahasa apa yang dipakai Markus di 2 ayat ini? 6:41 dan 8 ayat 6. Bahasa atau gambaran apa yang dipakai Markus di 2 ayat ini? Ada yang tahu? Jawabannya adalah bahasa perjamuan kudus. Mengambil roti, mengucap berkat atau mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ini adalah bahasa perjamuan kudus. Mari kita bandingkan dengan Lukas 22 ayat 19 sampai 20 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Nah, dua teks ini kita tidak bacakan karena keterbatasan waktu, tapi kalau kita membaca Lukas 22 ayat 19 sampai 20 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, kita akan menemukan bahasa yang sama dengan yang dicatat di dua kisah ini. Kesimpulan kita, tindakan pemberian roti di dua kisah ini merupakan tindakan simbolis yang merujuk kepada Kristus sendiri sebagai roti hidup yang turun dari surga. Mari kita membaca satu ayat di Injil Yohanes. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi sekali lagi, tindakan pemberian roti di dua kisah ini merupakan tindakan simbolis yang merujuk kepada Kristus sendiri sebagai roti hidup yang turun dari surga, yang tubuhnya dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan untuk mengenyangkan jiwa kita, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang saudara tahu tentang perjamuan kudus? Dalam perjamuan kudus, kita benar-benar makan daging dan minum darah Kristus, bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Mari kita membaca Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Saya bacakan ya. Yohanes 6 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan,
dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi, dalam perjamuan kudus, kita benar-benar makan daging dan minum darah Kristus, bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, dalam perjamuan kudus, tanda yang kelihatan, yaitu roti dan anggur, dimakan dengan cara jasmani. Sementara yang ditunjuk oleh tanda yang kelihatan itu, yaitu tubuh dan darah Kristus, dimakan dengan cara rohani. Hanya dengan memakan daging dan meminum darah Kristus, barulah jiwa kita, baik Yahudi maupun non-Yahudi, akan benar-benar dikenyangkan. Tanpa itu, jiwa kita akan terus merana dan mati. Nah, demikian saudara-saudara yang saya bisa sampaikan mengenai babak yang pertama. Poin yang kita soroti di dalam babak pertama ini. Setelah Yesus menyelesaikan misinya secara komplit kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi, bagaimana ia menyatakan kasih kepada mereka, barulah masuk ke tahap berikutnya, yaitu babak yang kedua. Perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem, untuk kemudian di Yerusalem Tuhan kita menyerahkan tubuhnya untuk dipecah-pecahkan. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam babak yang kedua. Mulai dari pasal 8 ayat 22 sampai pasal 10 ayat yang ke-52. Perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, babak kedua ini dibingkai oleh dua kisah mengenai penyembuhan orang buta. Penyembuhan yang pertama ada di pasal 8 ayat 22 sampai ayat 26. Mengisahkan penyembuhan orang buta secara bertahap. Saudara perhatikan ini ya, dua bagian ini. Lalu, penyembuhan orang buta yang berikutnya adalah dicatat di dalam pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Mengisahkan penyembuhan Bartimeus. Satu penyembuhan secara langsung. Jadi, di pasal 822 sampai 26 penyembuhan orang buta secara bertahap, tidak langsung. Di pasal 1046 sampai 52 penyembuhan Bartimeus merupakan penyembuhan secara langsung, tidak bertahap. Jadi saudara-saudara, dua kisah penyembuhan orang buta ini menjadi bingkai yang mengapit pelayanan Tuhan Yesus dalam konteks perjalanan. Dalam babak ini kalau kita perhatikan, ada frasa dan istilah-istilah terkait yang diulang-ulang, yaitu frasa dalam perjalanan, on the way. Saudara bisa perhatikan di pasal 8 ayat 27, pasal 9 ayat 33 sampai 34, pasal 10 ayat 17, 10 ayat 32, dan 10 ayat 52. Di situ muncul frasa dan istilah-istilah yang terkait dengan perjalanan. Dalam perjalanan. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita pikirkan mengenai perjalanan. Secara harafiah, perjalanan itu dimengerti sebagai apa? Perjalanan dimengerti sebagai perpindahan tempat secara geografis. Dari titik berangkat dalam konteks Tuhan Yesus, dari titik berangkat yaitu Galilea, menuju titik tujuan yaitu Yerusalem. Tetapi perjalanan juga dimengerti secara simbolis, yaitu sebagai perjalanan pemuritan. Nah, sekarang mari kita lihat secara lebih detail bingkai yang pertama, penyembuhan orang buta secara bertahap. Mari kita membaca pasal 8 ayat 22 sampai 26. Pasal 8 22 sampai 26.
Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon, masih samar." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Ketika kita membaca bagian ini, pertanyaan pertama yang mungkin kita ajukan adalah, apakah Yesus tidak berkuasa menyembuhkan orang buta ini secara langsung? Jawabannya pasti berkuasa. Kenapa, saudara-saudara? Karena di pasal-pasal sebelumnya kita membaca bahwa Yesus menyembuhkan berbagai penyakit yang serius secara langsung. Ada yang sakit kusta, ada yang lumpuh, ada yang mati sebelah tangan, semuanya disembuhkan secara langsung. Bahkan ada yang meninggal lalu dibangkitkan. Kalau demikian, kenapa penyembuhan orang buta ini dilakukan secara bertahap? Jawabannya adalah karena penyembuhan ini merupakan tindakan simbolis yang merujuk kepada proses pemuritan. Bagaimana seseorang yang dipanggil untuk menjadi murid dari sebelumnya tidak mengenal Kristus sekali, diproses lalu mengenal Kristus dengan samar-samar, diproses lagi dan akhirnya mengenal Kristus dengan jelas. Seperti orang buta yang disembuhkan secara bertahap, maka demikian juga dengan para murid. Mereka mengalami kesembuhan rohani secara bertahap. Dan dalam proses ini, kita menemukan bahwa sebelum akhirnya para murid, para rasul bisa melihat siapakah Yesus dengan jelas, mereka harus menjalani tahapan-tahapan yang sulit terlebih dahulu. Mereka harus diajar, nggak ngerti, ditegur, diajar lagi, nggak ngerti, dimarahi, sampai akhirnya mereka bisa melihat dengan jelas siapakah Yesus. Mari kita perhatikan pasal 8 ayat 17 sampai 21. Bagaimana Tuhan mengajar mereka nggak ngerti-ngerti. 8, 17 sampai 21. Kita tidak baca semua, kita perhatikan aja ya. Ayat yang ke-17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti?" Perhatikan, belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Mereka ditegur dan dimarahi Tuhan. Lalu kemudian perhatikan ayat 21. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan, di ayat 21 dikatakan, "Masihkah kamu belum mengerti?" Nah ini saudara-saudara, perlu proses untuk bisa melihat, untuk bisa mengenal Kristus dengan jelas. Dari teks yang kita baca tadi, penyembuhan orang buta secara bertahap, satu kata kunci yang sangat penting adalah kata melihat. Di ayat 23 sampai 25 saja, pasal yang ke-8, kata melihat diulang sampai 6 kali. Berarti hal melihat begitu ditekankan di sini. Orang buta ini pada akhirnya memang sembuh secara total. Bisa melihat dengan jelas. Tetapi sebelum sampai ke sana, ia harus menjalani proses secara bertahap. Maka demikian juga dengan para murid di dalam Injil Markus ini. Dengan murid-murid yang mengikuti Kristus pada saat itu. Mereka perlu menjalani proses yang sulit, yang bertahap untuk bisa sampai pada akhirnya
mengenal Kristus dengan jelas. Saudara-saudara, mengenal Kristus itu tidak bisa instan. Perlu proses yang panjang. Kita tidak bisa mengenal Kristus hanya dalam 1-2 hari. Kita perlu belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh dan tekun. Kita perlu mengikuti kelas pemahaman Alkitab dengan rajin. Kita perlu mengikuti seminar pembinaan iman yang penting. Kita perlu mendengarkan khotbah yang bertanggung jawab. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan dalam kesemuanya ini, jalan kita untuk mengenal Kristus dengan jelas. Tidak mulus. Ada jatuh bangunnya. Kalau para rasul yang belajar langsung di bawah Kristus saja tidak ngerti-ngerti, apalagi kita saudara-saudara. Maka pentingnya proses pembelajaran untuk mengenal Kristus. Itulah yang ditekankan di dalam penyembuhan orang buta secara bertahap. Nah, setelah kita memahami bingkai pembuka dalam pelayanan Tuhan Yesus dalam konteks perjalanan ini, sekarang kita beralih kepada bingkai penutup. Bingkai yang kedua yaitu penyembuhan Bartimeus di pasal 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita perhatikan, saya membaca pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kisah Bartimeus dicatat sebagai bingkai penutup untuk menunjukkan kepada kita bahwa dalam seluruh proses pemuritan itu, Bartimeus adalah contoh murid yang ideal. Bartimeus adalah contoh murid teladan. Perhatikan ayat yang ke-46. Ketika Yesus dan rombongannya keluar dari Yeriko, Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya apa? Artinya adalah Bartimeus merupakan outsider, bukan insider Tuhan Yesus. Bartimeus adalah orang luar, bukan orang dalam Tuhan Yesus. Lebih lanjut, dia bukan sekadar outsider, tapi dia adalah outsider yang buta. Di satu sisi, sebagai orang buta, tiap hari duduknya hanya di situ-situ saja, di tempat ia mengemis. Di sisi yang lain, dalam perspektif Injil Markus, baru kali inilah Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem dan melewati kota Yeriko. Dalam Injil Markus, sekali lagi saudara-saudara, perjalanan Tuhan Yesus dari Galilea menuju Yerusalem hanya satu kali. Dan baru kali inilah dia melewati Yeriko dan bertemu dengan Bartimeus. Karena itu, Bartimeus ini belum pernah melihat Yesus dan belum pernah mendengar Yesus mengajar secara langsung. Tetapi meskipun demikian, kita menemukan dua hal menarik dari Bartimeus. Pertama, pengertiannya mengenai siapakah Yesus begitu akurat. Perhatikan, sebagai orang buta, ia hanya mengandalkan pendengaran. Dan saat itu,
ia mendengar dari orang lain bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Bandingkan ayat 47. Orang banyak berkata, Yesus orang Nazaret. Tetapi perhatikan saudara-saudara, ketika Bartimeus memanggil Yesus, ia tidak memanggil Yesus dengan sebutan seperti yang didengarnya. Ia tidak memanggil Yesus dengan sebutan Yesus orang Nazaret. Nah, sebagai orang buta, mestinya ia cukup mengulangi apa yang ia dengar. Tetapi Bartimeus tidak melakukan itu. Ia justru memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Ini adalah ungkapan yang begitu akurat mengenai siapakah Yesus. Bahwa Yesus adalah anak Daud, Mesias yang dijanjikan. Perhatikan saudara-saudara, ungkapan Yesus anak Daud bukan keluar dari mulut para rasul, bukan keluar dari insiders, tetapi keluar dari mulut Bartimeus, outsider, orang luar. Yang kedua, iman Bartimeus luar biasa. Ketika ia dipanggil oleh Tuhan, saat itu ia masih buta. Tetapi saudara-saudara, Bartimeus rela menanggalkan jubahnya yang adalah satu-satunya sumber penghasilannya untuk kemudian datang kepada Yesus. Saat itu kalau kita mau mengemis, kita tidak bisa langsung berada di satu wilayah, satu titik, lalu langsung mengemis di situ. Tidak bisa saudara-saudara. Prosedurnya adalah kita harus datang ke pemangku kepentingan di situ, ke pihak yang berotoritas di situ, lalu kita mengajukan proposal. Setelah proposal kita disetujui, maka kepada kita diberikan dua hal. Yang pertama, wilayah tempat kita mengemis. Yang kedua, jubah sebagai tanda bahwa kita adalah pengemis yang legal. Setelah kita mendapatkan dua hal ini, barulah kita boleh mengemis. Kita boleh dikatakan sebagai pengemis yang legal, yang sah. Tetapi perhatikan dalam konteks Bartimeus ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengatakan satu kalimat. Jadi, dalam konteks Bartimeus, jubah itu merupakan satu-satu sumber penghasilan Bartimeus. Nah, sekarang perhatikan. Ketika Yesus memanggil dia bangun masih dalam keadaan buta, dia menanggalkan jubahnya masih dalam keadaan buta, lalu kemudian datang kepada Yesus tanpa jubah. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau setelah dia datang kepada Yesus, ternyata dia tidak disembuhkan? Nah, ini masalah besar. Begitu jubahnya ditanggalkan, orang banyak yang ada di sekitar situ akan langsung memperebutkan jubah tersebut. Sehingga kalau pada akhirnya Bartimeus tidak sembuh, maka dia kehilangan sumber penghasilan satu-satunya. Nah, melalui Bartimeus menanggalkan jubah lalu kemudian datang kepada Yesus masih dalam keadaan buta, ini merupakan tindakan iman yang luar biasa. Jadi Bartimeus memiliki dua hal yang penting. Pengertiannya mengenai siapakah Yesus begitu akurat, dan dia juga memiliki iman yang luar biasa. Setelah ia disembuhkan, perhatikan ayat 52. Di ayat 52 dikatakan, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ayat 52 bagian akhir. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah kini ia telah menjadi insider. Sebelum sembuh, ia adalah outsider. Setelah sembuh, ia menjadi insider. Di ayat 46, ia adalah outsider. Di ayat 52, ia sudah berubah status menjadi insider. Sebagai insider yang mengikuti Yesus ke Yerusalem, ia menjadi salah satu saksi mata yang dengan mata yang baru disembuhkan, melihat orang yang menyembuhkan dia, menderita, disalibkan,
mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Sekali lagi, dengan mata yang baru disembuhkan, ia melihat orang yang menyembuhkan dia mengalami semua penderitaan sampai akhirnya mati dan dikuburkan, lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ini semua mau mengatakan apa kepada kita, saudara-saudara? Ini semua mau mengatakan kepada kita bahwa Bartimeus, meskipun dia adalah orang luar, ia telah menjadi contoh murid yang ideal di dalam seluruh proses pemuritan dalam babak yang kedua. Mari kita masuk ke dalam babak yang ketiga. Babak yang ketiga dimulai dari pasal 11 ayat yang pertama sampai pasal 16 ayat yang ke-8a. Yerusalem. Dalam perjalanannya di babak yang ketiga, Tuhan Yesus telah tiba di kota Yerusalem. Babak ketiga ini, saudara-saudara, mengisahkan 1 minggu terakhir kehidupan termasuk kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di Yerusalem. Sekali lagi, hanya 1 minggu terakhir kehidupan Tuhan Yesus di Yerusalem. Sekali lagi, setelah melakukan perjalanan dari Galilea, akhirnya ia tiba di Yerusalem, dan periode waktu 1 minggu di Yerusalem inilah yang dikisahkan di dalam sepanjang babak yang ketiga ini, pasal 11 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 8a. Coba perhatikan, saudara-saudara. Injil Markus terdiri dari 16 pasal. Kalau kita buat persentase berdasarkan jumlah pasal, maka narasi 1 minggu terakhir Sang Juru Selamat, narasi 7 hari terakhir Sang Juru Selamat, memakan porsi 37,5%. 1 minggu terakhir dalam hidup Tuhan Yesus memakan porsi 37,5%. Berarti bagi Markus, 1 minggu terakhir dalam kehidupan Yesus begitu penting. Itu sebabnya diberi porsi yang sangat besar. Itu juga sebabnya seorang sarjana bernama Martin Kahler menyebut Injil Markus sebagai narasi sengsara dengan pendahuluan yang panjang. Sekali lagi, Martin Kahler, seorang ahli Injil Markus, dia menyebut Injil Markus sebagai narasi sengsara dengan pendahuluan yang panjang. Artinya apa? Pasal 1 sampai 10 merupakan pendahuluan dan pasal 11 sampai 16 merupakan narasi sengsara. Dalam masa sengsara ini, saudara-saudara, hari demi hari digambarkan Markus dengan detil. Dia menggambarkan pergerakan Tuhan Yesus selama 1 minggu terakhir. Hari demi hari digambarkan secara detil, mulai dari hari Minggu sampai hari Minggu berikutnya, yaitu hari Minggu, hari kebangkitan. Bahkan kalau kita perhatikan, saudara-saudara, hari demi hari yang kita perhatikan di dalam 1 minggu terakhir kehidupan Sang Juru Selamat ini, khusus untuk hari Jumat, hari penyalipan, intensitasnya meningkat sehingga pergerakan narasi digambarkan dari jam ke jam. Dari jam ke jam. Tentu bukan jam seperti yang kita pahami sekarang, jam dalam perhitungan orang-orang pada 2000 tahun yang lalu. Nah, karena keterbatasan waktu pada malam hari ini, kita tidak akan melihat detil hari pergerakan Tuhan Yesus dari hari ke hari ke hari, selama dari hari Minggu ke hari Minggu berikutnya. Tetapi karena keterbatasan waktu, kita hanya melihat hari Jumat, hari penyalipan. Perhatikan pasal 15 ayat yang pertama. Di situ dikatakan pagi-pagi benar di hadapan Pilatus. Kemudian pasal 15 ayat yang ke-16. Setelah dari Pilatus,
Tuhan kita dibawa ke istana imam besar. Kemudian ayat yang ke-22, masih pagi, Tuhan kita berjalan dan memikul salib menuju Golgota, tempat penyalipan. Ayat yang ke-25, jam 9 pagi, Tuhan kita mulai disalibkan. Ayat yang ke-33, jam 12 siang, terjadi kegelapan di Golgota dan sekitarnya. Ayat 34 dan ayat yang ke-37, jam 3 sore, masih gelap. Kegelapan yang dari mulai jam 12 siang, masih terus gelap sampai jam 3 sore. Nah, di jam 3 sore, kalau kita baca di ayat 34 dan 37, di situ dicatat Tuhan kita mati di atas kayu salib. Nah, malam hari ini kita hanya membahas apa yang terjadi dengan Tuhan kita di hari Jumat secara sangat ringkas. Kalau saudara mau meneliti hari-hari ini, pergerakan Tuhan Yesus 1 minggu terakhir ini, saudara bisa menjadikan bahan renungan menjelang Jumat Agung dan Paskah. 1 minggu sengsara. Nah, sebagai penutup saudara-saudara untuk babak yang ketiga ini, setelah saya membahas secara ringkas babak yang ketiga ini, inilah perjalanan dari hari ke hari Tuhan kita Yesus Kristus sebelum akhirnya mati dan bangkit. Tentu saudara-saudara, banyak sekali pergumulan yang Tuhan kita hadapi, di mana tidak seorang pun, termasuk Petrus atau Yakobus atau Yohanes yang dapat menyelami pergumulan Tuhan kita. Kita juga saudara-saudara hanya bisa memahami pergumulan Tuhan sejauh Alkitab membukakannya kepada kita, dan itu pun hanya bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh serius membaca dan merenungkan bagian ini. Pasal 11 sampai pasal 16. Maka kalau kita perhatikan saudara-saudara, karena pergumulan Tuhan yang begitu berat, mungkin itu sebabnya dalam hari-hari menghadapi kematian, Tuhan kita bolak-balik dari Yerusalem ke Betania. Dalam pergerakan hari-hari selama 1 minggu terakhir, malamnya ia tidur di Betania, siangnya ia berada di Yerusalem. Begitu selesai melakukan tugas pelayanan di Yerusalem, malamnya ia kembali lagi ke Betania untuk beristirahat di Betania. Bolak-balik Yerusalem, Betania. Saudara bisa baca sendiri, renungkan sendiri 1 minggu terakhir kehidupan Tuhan kita di pasal 11 sampai pasal 16. Nah, inilah salah satu hal yang menonjol dalam seminggu itu. Bolak-balik Yerusalem, Betania. Sekali lagi, siangnya di Yerusalem, malamnya tidur di Betania. Nah, demikian saudara-saudara yang saya bisa sampaikan di dalam kelas pembinaan iman Kristen pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk secara cepat merenungkan Injil Markus sebagai drama 3 babak. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pengantar pada malam hari ini boleh merangsang kami untuk lebih jauh merenungkan Injil Markus ini, yang adalah firman Tuhan yang memimpin kami untuk boleh mengenal Kristus dengan lebih limpah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih hambanya, sungguh mencerahkan dan mencelikkan kita. Bagaimana penulisan Markus, Injil Markus ini bukan satu hal yang asal-asalan, saudara, tetapi ini memiliki satu tahapan-tahapan yang begitu indah jikalau kita mau bongkar satu persatu. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya. Saudara, perlu saya sampaikan, minggu depan kita akan mulai tatap muka, saudara ya. Kita akan mulai tatap muka onsite, dan kita mengambil tempat di ruang serbaguna Lipo Plaza Sunset Road.
ya di Kuta. Itu kalau saudara mau datang itu pintunya dekat pintu UGD, UGD-nya Rumah Sakit Siloam. Jadi ini tempat yang terakhir kita gunakan sebelum pandemik. Nah, saudara, kita ambil tempat ini karena lokasi yang sangat strategis, ya, terjangkau oleh banyak pihak, dan juga harga ruangannya sangat terjangkau sekali. Jadi, saudara, minggu depan saya akan membahas mulai mengenai Yunus, ya, seri Yunus. Jadi, selama Agustus ini saya akan membahas Yunus. Ini minggu depan pertama kita akan membahas Yunus, hamba yang melarikan diri. Nah, bagi saudara-saudara yang di luar Bali, kita akan tetap live streaming melalui YouTube. Bagi saudara-saudara yang ada di Bali, saya mengundang saudara bisa ikut langsung, ya. Jadi saudara saya undang minggu depan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ya saya akan men-set satu waktu untuk mengundang beberapa saudara, ya, untuk memikirkan bersama nanti pelayanan kita ke depan, khususnya di Kalimantan. Setelah perjalanan kami kembali, kami mulai memikirkan untuk bagaimana menjangkau pelayanan anak-anak, pemuda, hamba-hamba Tuhan, dan umum. Nah, saudara berdoa untuk hal ini, dan apabila saudara mau berbagi, saudara bisa ambil bagian, ya. Perjalanan ke Papua kita tunda, jadi Alkitab untuk Papua juga kita masih tunda. Untuk beasiswa kita juga membuka diri karena 2 minggu lagi itu perkuliahan di STT John Calvin mulai akan rekrut lagi juga dari Sumba, ya, beberapa siswa di Sumba dan siswa di Salatiga, ya, di Salatiga. Jadi saudara yang mau ambil bagian untuk beasiswa, saudara bisa nanti hubungi saya. Atau saudara mau berbagian untuk hamba Tuhan, saudara bisa. Kami sedang memikirkan sepeda motor untuk 2 orang hamba Tuhan. 1 orang di Bali, 1 orang di Kalimantan Tengah. Ya, sudah terkumpul dana sekitar 3 jutaan begitu saudara untuk sepeda motor bagian sana saudara. Dan ya, saya bergerak untuk berbagian di dalam sepeda motor. Jadi kalau saudara ada yang mau berbagian, saudara bisa hubungin dan nanti saudara bisa transfer dan memberikan pesan sepeda motor. Lalu juga portables, ya, pembagian portable speaker, saudara. Ini sangat efektif, ya, kalau kita bisa berbagi untuk hamba Tuhan yang di desa-desa, hamba Tuhan yang dapat gitu, ya, dapat sinyal untuk telepon gitu. Jadi yang kita berikan portable ini dengan mini SD card, memorinya itu yang cukup besar sehingga itu bisa menampung seri khotbah atau seri kelas-kelas PIK yang lain. Sehingga hamba Tuhan yang di desa itu bisa tetap diupdate saudara, dirinya melalui pendalaman firman Tuhan. Nah, saudara jangan lupa mau mengikuti seri-seri kami yang lain, ada di Anchor atau Spotify, di podcast, di YouTube. Di YouTube tidak selengkap di Anchor, saudara, Spotify, tetapi di Anchor, Spotify, podcast ini kita ada beberapa materi yang ketinggalan. Ya, minta maaf, minta maklum juga karena bagian yang edit untuk di podcast ini ada, ya, bergumul dengan anaknya yang sakit dan sering ke rumah sakit. Ya, saudara-saudara, kalau diberkati melalui pelayanan ini, saya mendorong saudara-saudara untuk mengajak, mengundang saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain untuk bersama-sama belajar melalui kelas PIK. Sekali lagi, terima kasih hambanya Pak Eben Matalu sudah melayani kita pada malam hari ini.
Semoga nanti di kesempatan mendatang boleh membahas satu pokok bahasan yang indah dan jauh mengungkapkan kebenaran firman Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih untuk berkat yang sudah dibagikan, Pak Eben. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti kelas kita pada malam. Mari kita akhiri di dalam doa. Minta dengan kasih hambanya Pak Benyamin jaga menutup kita di dalam doa untuk pertemuan kita malam hari ini, Pak Benyamin. Ya, baik. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah Engkau karena hanya dengan pimpinan-Mu, karena hanya dengan tuntunan-Mu Tuhan kami boleh mengerti dan Engkau membuka semua rahasia yang ada dalam Alkitab. Dan Engkau sudah memimpin hamba-Mu Pak Eben untuk mengungkapkan itu kepada kami. Kiranya Tuhan juga atas kasih karunia-Mu kami diberikan hikmat dan pengertian untuk tidak hanya bisa mendengar saat ini, untuk tidak bisa hanya mengerti saat ini saja Tuhan, tapi biarlah Engkau memimpin kami, Engkau memegang kami terus, menuntun kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami mengerti saat ini Tuhan Engkau tanamkan dalam hati kami dan menjadi pegangan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami, dalam kami menghadapi permasalahan, dalam kami menghadapi kesulitan. Biarkanlah Tuhan Engkau menguatkan kami. Terima kasih untuk itu semua. Terima kasih untuk malam yang begitu indah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau pimpin terus hamba-Mu, Pak Eben, juga Pak Sundoro, serta kami semua Tuhan. Biarkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya setia untuk mendengarkan PIK, tapi menjadi anak-anak yang setia untuk berpegang teguh kepada Engkau sebagai juru selamat kami dan penebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih hambanya, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah hadir. Selamat